warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranata dari jurusan Teknologi kelas 401. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Namun sebelum itu, tahukah kalian apa sih sebenarnya akhlak, adab, etika, dan karakter itu? Dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai akhlak, adab, etika, dan karakter memegang peran penting dalam membentuk individu yang berintegritas dan lingkungan sosial yang harmonis. Akhlak mencerminkan perilaku seseorang yang didasari oleh nilai-nilai moral yang spiritual. Adab berkaitan dengan tata krama dan sopan santun dalam berinteraksi. Sedangkan etika merupakan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia, sedangkan karakter adalah sifat atau ciri khas yang melekat pada individu. Nah, berikut adalah definisi dari akhlak, adab, etika, dan karakter sebenarnya. Nah, yang pertama itu akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berbunyi khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, atau tabiat. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Nah, contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah yang pertama adalah jujur. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Lalu yang kedua yaitu kesabaran. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfil ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit kekuatan dan ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Kemudian tawadu atau sifat rendah hati. Pada Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang artinya, hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kemudian yang terakhir itu memaafkan. Pada Quran surah Ali Imran ayat 134 yang bermakna yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian adab. Apa sih adab? Secara etimologis, adab berasal dari bahasa Arab yang berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Namun dalam konteks Islam, adab merujuk pada norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan pada aturan agama. Adab mencakup segala bentuk sikap, perilaku, tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak. Nah, apa saja sih contoh adab dalam kehidupan sehari-hari? Itu ada adab kepada orang tua pada Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berarti, jika Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,
Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Contoh selanjutnya itu berperilaku dan berbicara dengan lemah lembut, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala hal. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang terakhir itu tidak makan atau minum berdiri, seperti yang Rasulullah SAW katakan, yaitu janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada etika. Dalam Islam, etika dikenal dengan istilah akhlak, yaitu plural dari khuluq, yang berarti perangai, tabiat, atau akhlak. Etika Islam mengajarkan umatnya untuk berperilaku baik berdasarkan wahyu Allah dan contoh teladan Nabi Muhammad SAW. Menurut Imam Al-Ghazali, etika adalah ilmu yang mengajarkan manusia untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela dan menanamkan sifat-sifat terpuji. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, berbicara dengan perkataan yang mulia dan pantas, seperti surah Al-Isra ayat 23 pada sebelumnya. Dan kemudian menjaga lisan atau berkata baik atau diam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang terakhir adalah menghormati hak orang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukamilina kulu fariqan litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ya, artinya janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Lalu yang terakhir ada karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Dalam Islam, karakter sering disamakan dengan akhlak, yaitu sifat atau keadaan yang tertanam dalam jiwa seseorang yang kemudian tercermin dalam perilaku sehari-hari. Nah, dalam perspektif Islam, karakter atau akhlak yang mulia merupakan buah dari penerapan syariah atau ibadah dan muamalah yang dilandasi oleh fondasi akidah yang kokoh. Dengan demikian, karakter bukan hanya sekedar perilaku lahiriah, tetapi juga mencerminkan kualitas batin seseorang yang berlandaskan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh dari karakter seperti yang ditunjukkan pada Quran surah Al-Ahzab pada ayat 21 yang dengan arti sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Dan kedua itu Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas Allah yang agung. Nah, jadi teman-teman, sebanyak karakter itu adalah karakter seorang Rasulullah SAW. Karena itu sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim mencontohi karakter Rasulullah SAW. Teman-teman, akhlak, adab, etika, dan karakter adalah pilar utama dalam membentuk individu yang berkualitas dan masyarakat yang harmonis. Keempatnya saling terkait
dan berfungsi sebagai panduan moral dalam berinteraksi dengan Tuhan, bersama manusia dan lingkungan sekitar. Saya Pranata, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.